Ada dua peristiwa penting dalam sebuah kehidupan. Yang pertama, peristiwa kelahirannya manusia. Dan yang kedua, peristiwa kematiannya seorang manusia. Dalam dua peristiwa tersebut, kita tidak bisa memilih bagaimana dan di mana. Semua itu kembali lagi bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang manusia yang sudah ditakdirkan dalam garis tertentu. Tradisi dan budaya suatu hal yang sudah mendarah daging di bangsa kita. Tidak boleh ditinggalkan, bahkan dilupakan. Karena itu merupakan salah satu pengingat yang mengingatkan diri kita dari mana kita berasal dan siapa kita yang sebenarnya. Bangsa kita bangsa yang menghargai para pendahulu atau leluhurnya. Jangan sampai kita menjadi bangsa atau generasi yang menjadi kacang lupa pada kulitnya. Berbicara tradisi tentu berbeda dengan berbicara agama. Karena tradisi adalah kewajiban dan agama adalah keyakinan. Setiap makhluk hidup pasti nantinya akan terbaring dalam peristirahatan terakhir. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita akan berakhir sama. Tinggallah kita sebagai generasi selanjutnya bisa menghargai dan menghormati para pendahulu kita. Semua itu tidaklah ada batas perbedaan. Tentang kalau misalnya momen cengbeng kayak gini itu kegiatannya Bapak padat nggak ngebersihin makam? Enggak juga sih, jauh-jauh hari udah dibersih-bersihin. Cuman ini kita kalau bahasa orang sini reka ulang nih, bersih-bersih kembali. Oh, reka ulang. Kalau misal Bapak bersih-bersih itu suka dapat uang tambahan nggak sih dari si keluarga si pemilik makam? Ada, uang tip ada. Udah uang tip. Rata-rata itu orang yang ziarah atau cengbeng ke makam ini tuh datangnya dari mana aja, Pak? Dari Jabotabek sama luar kota. Dari Jabotabek, luar kota, luar negeri juga ada, Pak? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Dan dari Singapura sama Malaysia. Kalau misalnya gitu ya Pak, saya mau nanya, ada nggak sih keluarga yang minta makamnya ini mau dijagain, sama Bapak mau dibersihin gitu setiap minggu, setiap bulan atau kayak gitu? Ada. Ada. Banyak. Banyak ya kayak gitu. Banyak. Bapak udah ngurus berapa makam? Ada ya di sekitar 25 atau 24 ada. Ini Bapak lagi ngapain? Ini tambah tanah nih, ini Tambah tanah. Iya. Oh, Kuburannya kurang tinggi tanahnya. jadi Kemarin kan- ditinggiin. Kemarin datang ahli warisnya suruh ditambah lagi. Oh, ahli warisnya datang untuk minta ditambahin lagi Iya. tanahnya. Setelah itu dirapihin lagi itu Pak. Iya, pasang rumput, bunga. Pasang rumput, bunga. Tapi mereka sudah ziarah, sudah datang. Udah. Jadi minta ditambahin aja gitu. Kalau mereka belum datang kita nggak berani nambah tanah. Kalau emang dia udah datang nyuruh baru kita tambah. Kita memperingati cengbeng, dalam arti itu sembahyang leluhur untuk memperingati leluhur. Itu rutin setiap tahun atau? Setiap tahun. Biasa kalau sembahyang seperti ini apa aja sih ritualnya gitu? Ritual sebenarnya cengbeng ini untuk di kuburannya sendiri itu hanya membersihkan. Ada juga yang langsung sembahyang ya, memberi persembahan di altar kuburan gitu. Ada juga seperti itu. Tapi kalau kami sekeluarga itu kita membersihkan kuburan tapi sembahyangnya di rumah. Sembahyangnya di rumah. Iya.
Oh, berarti sini hanya sembahyang ini aja ya, membersihkan kuburan aja. Berarti barang keluarga dulu. Bareng keluarga. Kalau boleh tahu yang dimakamin di sini siapa? Ini papa saya, Papa. satu lagi mama saya. Oh, ada dua berarti Ada di sini. dua, iya. Rutin setiap tahun berarti ya? Rutin. Kalau tahun kemarin kan karena memang pandemi kan kita nggak datang. Iya. Ke sini dalam rangka apa sih kalau bisa? Cengbeng aja. Cengbeng aja. Oh, berarti setahun sekali Ci ya? Enggak sih, kalau ada waktu nggak setahun sekali juga kan, kadang kalau lagi kangen. Oh, enggak juga ya, berarti enggak harus momen cengbeng aja ya untuk datang ke makam berarti ya? Iya, Ya, kalau boleh tahu ini siapa sih yang dimakamkan? anak. Oh, anak. Dalam rangka cengbeng sih, sekalian Paskahan. Kita sih dari kecil kurang tahu ya soal tradisi-tradisi cengbeng gitu ya. Cuman kebanyakan ngikutin tradisi aja sih. Sebenarnya itu kayak memperingati atau apa sih? Mungkin merimain kembali ya, kayak kakek nenek kita semasa hidupnya bagaimana. Kayak itu aja sih kayaknya, nggak ada Jadi spesial. kalau cengbeng sebenarnya lebih maknanya tradisi kalau sebenarnya. Ya, Nggak ada kalau sangkut kayak paut gitu. sama tentang agama tertentu berarti ya? Iya, kayaknya lebih ke tradisi sih bukan ke Tradisi, agama jadi nggak tertentu ya. masalah. Siapa? Suamiku, opungnya, cucu-cucuku, ini anak-anakku. Makan Hakim Langgerak. Iya, Biasanya hanya setiap momen Paskah kah atau mau Natal, tahun baru. Ya kapan saja ada waktu kita datang ziarah. Nggak mesti ini, nggak mesti Paskah, nggak mesti Lebaran gitu. Kan sekarang ini apa Imlek, Cengbeng biasanya gitu. Tapi sekarang sepi. lebih sepi ya? Iya, Karena pandemi ini ya? iya karena ini. Biasa titik harusnya hari ini ya Pak Haji ya? Harusnya, Harusnya hari ini. tapi masih banyak yang nggak datang. Pak datang ya. Iya. Tapi Pak Haji sendiri kira-kira tahu gak makna cengbeng itu apa Pak Haji? Ya katanya sih kalau menurut mereka mah itu apa namanya? Kaisar ya, orang kaya, tapi anak yatim. Nah, dia orang kaya anak yatim, nah yang namanya raja, namanya anak yatim, dia cari kuburan orang tuanya nggak tahu. Nah sekarang dia perintahkan pada rakyatnya suruh nanam kertas, naruh kertas di kuburan gitu. Jadi yang mana yang semua di samping kuburan, kemudian dia turun ke sini ke kuburan, dia cari ada yang ngetaruh kertas. Nah, berarti ini orang tua saya katanya, kata dia begitu. Di dalam Buddhis sudah dijelaskan dalam literatur tentang cengbeng atau kita mengingat leluhur-leluhur kita. Nah, salah satunya adalah kisah Raja Bimbisara yang mana beliau saat ingin tidur itu mendengar suara-suara seperti yang menangis, suara yang menakutkan, sehingga timbul satu rasa ketidaknyamanan saat malam itu. Jadi beliau bertanya, Raja Bimbisara ini esok harinya bertanya kepada Sang Buddha dan lalu menyampaikan apa yang telah dialaminya. Dan Sang Buddha mengatakan, Raja Bimbisara telah melakukan kebaikan di hari sebelumnya, tetapi lupa untuk melimpahkan jasa kepada leluhur-leluhurnya. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan kebaikan kembali dan melimpahkan jasa kepada leluhur-leluhurnya. Dan itu dilakukan. Setelah kebaikan itu dilakukan, Raja Bimbisara mempersembahkan baik makanan, jubah, minuman dan sebagainya. Beliau menyaksikan sendiri bahwa leluhur-leluhurnya juga telah menikmati kebaikan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu cengbeng ini kita mengenal kembali, kita mengingat kembali tentang leluhur-leluhur kita yang memiliki jasa dalam kehidupan lampaunya dengan kita sendiri. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak melupakan di mana titik awal kita berada. Seperti orang tua kita, kakek nenek kita, itu adalah awal dari kelahiran kita saat ini. Kebahagiaan atau kesuksesan yang kita peroleh juga berkat dari orang tua dan leluhur-leluhur kita. Oleh karena itu, cengbeng ini kita harus memberikan penghormatan, menunjukkan cinta kasih kita kembali kepada leluhur-leluhur kita.
kita berbicara tentang tradisi, kita tidak bisa memisahkannya dari diri kita. Meski sudah tidak satu perahu sekalipun, tradisi adalah kewajiban yang harus dijalankan untuk mengenali siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Saya Dwi Nurul Kasana, Tionghoa merupakan bagian dari Nusantara.